Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel YNB Trade. Di video sebelumnya, saya udah nge-share gimana cara saya melakukan step by step untuk analisa market. Nah, di video kali ini saya akan share gimana cara saya bangun conviction atau konfirmasi sebelum ambil entry di market. Tapi sebelum lanjut, disclaimer dulu ya. Video ini bukan ajakan untuk mengikuti analisa saya, ini murni sharing supaya teman-teman tahu apa aja yang saya perhatiin sebelum ambil keputusan untuk entry. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk do your own research. Setiap keputusan trading tetap di tangan kalian sendiri. Dan tenang aja, videonya juga nggak bakal lama-lama. Paling cuman 8 atau 9 menit aja biar nggak buang-buang waktu kalian. Jadi yuk langsung aja kita mulai. Nah, sebelumnya kan kalian udah belajar tentang cara nentuin support and resistance kan. Jadi di sini saya udah bikin support and resistance saya. Kenapa saya pakai support and resistance? Ya karena emang tradingnya pakai support and resistance. Kalau kalian ada yang trading pakai trendline atau breakout atau apalah strategi di luar sana, kalau emang cocok dengan kalian silahkan aja. Selanjutnya kita ubah ke time frame M15 buat ngelihat detail pergerakan dari harga. Kan kalau misalnya kemarin itu cara kita buat nentuin biasnya tergantung DXY. Kalau DXY lagi menguat ya kita cari sell. Cuma kalau DXY lagi nurun berarti kita cari buy di gold. Nah, kebetulan DXY kemarin lagi menguat, jadi di sini ada conviction kalau kita bisa nge-sell gold. Nah, di sini kalian bisa perhatiin candle yang biru itu bullish engulfing, terus yang candle kedua yang ditandain pakai panah warna merah itu doji, dan terakhir ada bearish engulfing. Nah, di sini sebenarnya ini masuk pola price action. Jadi indikasi panah pertama itu atau di bullish engulfing itu kenaikan harga, tapi itu pas banget ada di resisten. Itulah kenapa terbentuk doji ya teman-teman. Doji ini kayak ngelambangin kalau ada seller banyak yang masuk di area tersebut. Dan itulah kenapa di panah ketiga dia mulai tunjukin bearish engulfing yang sangat kuat sekali. Nah, selanjutnya sebelumnya kita bisa langsung entry sell di sini. Saya pribadi biasanya langsung entry sell. Kalau misalkan ketemu pola candle seperti ini, entry saya biasanya ada di close candle, lalu SL-nya ada di sesi open candle-nya, itu yang paling atas. Nah, itu tadi palingan contoh buat kalau misalnya entry sell ya. Palingan ya gitu doang sih emang. Selanjutnya mungkin kita langsung cari buat entry buy di area support berarti. Sebentar. Nah, ini dia nih. Oke, kalau kalian notice di sini tuh ada minor konsolidasi ya. Minor konsolidasi sebelum terjadinya kenaikan harga. Ntar saya kotakin dulu. Oke, ini maksudnya. Jadi harga itu sempat konsolidasi dulu sebelum dia mengalami kenaikan. Kalau kalian notice juga ini termasuk salah satu pattern dari harga. Biasanya sebelum kenaikan itu dia bikin konsolidasi dulu baru lanjutin kenaikannya. Contohnya kayak gini nih. Ini pattern yang umum sekali di chart. Jadi kalau step dia naik biasanya konsolidasi dulu baru sebelumnya naik lagi atau mungkin bisa drop. Jadi konsolidasi ini lebih ke titik penentu nih harganya bakal kemana gitu. Selanjutnya kalau mau masang entry buy di dekat area support, itu biasanya saya nunggu candle doji sama candle engulfing. Ini kalau di sini notice kalian ada doji, ada hammer sama ada engulfing. Sebentar ya. Nah, ini dojinya nih. Lalu di sampingnya ada candle hammer sama disusul engulfing. Kalian jadi bisa entry pas close di candle engulfingnya. Gitu aja sih, simple sebenarnya. Ya kan emang trading itu dibikin simple aja guys. Gak usah yang ribet-ribet lah. Kalian gimana-gimana, nanti kalian sendiri yang susah buat konsisten ngejalaninnya. Jadi setiap ada doji, tunggu selanjutnya hammer. Nah, kalau udah ada engulfing. Nah, itu biasanya saya langsung ngambil entry di situ. Cuma rare case kadang saya juga entry pas udah ada hammer sih.
Terus SL-nya saya taruh di wick dari hammernya. Kayak misalnya entry di 3270, nanti SL-nya di 3261. Gitu sih. Ya kurang lebih kayak gitulah. Terus dengan take profit saya itu biasanya 1:5. Nih entry di 3267, SL-nya di 3261 dengan bandingan TP-nya 1:5 rasio. Kelebihan. Nah ya, 1:5. Ini yang biasanya sering saya pakai ya buat kebetulan saya tipenya trading buat intraday. Apakah saya pernah main swing atau main scalping? Ya tentu saja pernah, cuman buat saya pribadi saya lebih fokusnya ke intraday ya. Kalau scalping kan biasanya saya juga ngambilnya 1:2 atau 1:1,5 itu udah lumayan cukup lah. Terus buat entry 1:5 ini biasanya nggak semuanya saya hold karena takut terjadi reversal. Jadi biasanya misalnya nih di sini TP max-nya di sini TP 5. Nanti di TP 2 saya set break even atau udah close sebagian profit. Biar nantinya kalau misalnya ada reversal, jadi posisi saya yang ke close itu nggak merugi. Jadi di sini saya udah trading tanpa resiko sebenarnya. Karena SL-nya udah nggak ada gitu, SL udah minus. Malah SL jadi SL plus gitu. SL plus itu yang saya sempat kasih tahu juga di saluran. Jadi kalau misalnya kalian entry, SL-nya kan biasanya kalau entry buy berarti SL-nya di bawah. Cuman kalau misalnya SL plus itu kalian masukin SL-nya jadi di atas. Jadi pokoknya kalian gini-gini aja guys. Yang pertama itu candle doji, terus candle hammer, sama terakhir candle engulfing. Itu yang biasa jadi conviction buat saya entry. Nah, kapan nyari candle ininya? Itu biasanya ya di area-area kritikal, area-area resisten atau area-area support. Gitu sih paling. Nah, kira-kira gitu aja sih soal konfirmasi entry. Cuman perlu kalian tahu juga kalau trading itu nggak cuma ngandelin satu tadi doang ya, nggak cuma ngandelin price action doang. Ada yang namanya indikator juga. Mungkin next kita bakal bahas indikator yang sekiranya saya pakai, jadi buat sharing ke kalian juga. Jangan lupa juga buat lakuin do your own research. Jadi jangan sampai kalian trading cuma ngikutin sinyal atau ikutin apa kata teman. Thank you buat waktu kalian. See you in the next video guys. Bye bye.